Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Bible Study pada hari ini. Kita akan mempelajari sebuah perjalanan iman Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Bagaimana sejak dia dipanggil sampai dengan dia diberi janji dan diberkati, lalu diuji, dan semuanya berjalan dengan baik. Ya, ada kesalahan sana sini, tetapi tetap secara garis besar Abraham memenuhi syarat untuk disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dari pihak Tuhan memperlakukan Abraham bersama dengan keturunannya setelah diuji yang paling berat, yaitu mempersembahkan Ishak anaknya, dan Abraham lolos dalam ujian itu. Lulus cum laude karena taat mutlak kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran ini, namun sebelumnya mari kita ambil waktu sejenak untuk memohon kasih karunia Tuhan supaya diberikannya kepada kita pewahyuan dan pengertian, rema-rema yang penting untuk kita jalani dalam hidup ini. Hampiri dia Tuhan. Hampiri Tuhan dengan segenap hatimu. Shikiralaraba, shikiralaraba, yaraba, shikiralaraba, yaralaraba, 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 yaralaraba. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa. Kinalaraba yaralaraba 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 yaralaraba. Kami mau tetap percaya dalam keadaan apapun juga, sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami Ya percaya, Ya Yesus Tuhan, Tuhan. ya Yesus, kami tetap percaya, kami tetap percaya Engkau. Sekalipun kami tidak melihat hal-hal di depan kami, kami mau tetap percaya. Shikirala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya. Inala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rabaya rabaya. Inala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabaya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Amin Tuhan. takkan mungkin ku balas dari Terima kasih. apa yang ku miliki. Yesus. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Engkau mendengar ya Tuhan, ungkapan iman kami kepada Engkau. Kami tetap akan cinta Engkau, mengasihi Engkau, dan setia kepadamu, setia kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan buat kami semuanya. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk berjalan di dalam dunia ini. Tapi kami percaya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami melihat tangan-Mu yang kuat. Kami melihat kasih-Mu yang dahsyat. Kami melihat cinta-Mu yang besar itu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jika kami akan melanjutkan pembelajaran kami pada malam hari ini, urapi kami ya Tuhan. Tuntun kami supaya kami semakin mengerti kehendak Allah lewat Bible study yang selalu kami ikuti ini. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang mau belajar firman Allah, mengerti dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita saudara dari Kejadian pasal 22. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana ujian yang terberat dan terbesar bagi Abraham. Dan puji Tuhan, dia lulus dengan sempurna. Maka ada respon Allah, ada respon Tuhan terhadap Abraham yang dengan setia melakukan seluruh firman Tuhan. Nah, kita akan membaca dari pasal 22 mulai ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
Dan kepada keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, hasil dari ujian yang berat dan Abraham lulus, Allah sampai perlu bersumpah untuk kedua kali. Mendengar Allah berfirman saja, itu sudah membuat manusia itu menerima berkat yang luar biasa loh saudara. Membaca firman-Nya saja, membuat iman kita, roh kita itu betul-betul diberkati. Nah ini bukan hanya berfirman, tapi Tuhan bersumpah demi diriku sendiri. Artinya terhadap orang-orang yang taat setia. Ya. Kemarin kita belajar ketaatan mutlak kepada Tuhan, maka Allah bukan hanya sekedar berfirman, namun Allah bersumpah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan perjanjiannya dengan janji berkat. Landasan atas bersumpahnya Allah karena Abraham telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kepada orang yang mempersembahkan sesuatu yang besar dan dahsyat kepada Allah, ya, yang tidak segan-segan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara membawa persembahan, maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati. Dan bukan hanya memberkati secara biasa-biasa saja. Di ayat 17 dikatakan, memberkati engkau berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu saudara, itu sudah melebihi takaran yang sewajarnya. Berlimpah artinya melebihi keadaan yang normal. Berlimpah artinya melebihi apa yang seharusnya. Seharusnya kita dapat 1 gelas katakanlah, itu berlimpah lebih dari 1 gelas. Harusnya kita dapat 1 ukuran misalnya ember atau gayung, ya lebih daripada ukuran ember atau gayung itu. Itu namanya berlimpah-limpah. Dan tujuan Allah memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita menjadi berkat. Memang sebab itulah Abraham dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi menjadi berkat. Ini pengertiannya saudara. Tentang berkat akan berlimpah-limpah. Dan janji tentang keturunannya akan digenapi. Sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Itu artinya bukan hanya berlimpah, tapi sampai tidak bisa dihitung. Wow. Ini bukan hanya kabar baik loh saudara, tapi ini sumpah Allah. Perjanjiannya saja tidak dibatalkan. Dia tidak pernah ingkar janji, apalagi dia bersumpah. Sumpah itu penegasan yang kuat atas komitmen untuk melakukan sesuatu. Penegasan yang kuat. Allah berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Supaya orang yang diperkenannya ini mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Bukan hanya itu. Abraham juga akan dijadikan sebagai patokan. Bahwa oleh keturunanmu, oleh engkau dan keturunanmu,
orang-orang yang kau lahirkan secara darah daging akan menjadi berkat. Mendapat berkat dulu, baru menjadi berkat. Dan akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya saudara, secara teritorial, perluasan daerah bagi Abraham itu diberikan oleh Tuhan. Berkat jasmani diberikan. Berkat rohani dinyatakan sebagai bapak orang beriman. Sampai Tuhan harus bersumpah kepada manusia ini. Karena begitu taatnya Abraham kepada Tuhan. Jadi kalau kita taat seperti Abraham, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ketahuilah, Tuhan bukan hanya berfirman, Tuhan bukan hanya berjanji, tapi Dia juga bersumpah untuk memberkati kita. Nah, setelah kejadian ini saudara, apa yang Abraham lakukan? Dia kembali kepada bujangnya. Seperti apa yang dijanjikan kan? Bujang, kamu tinggal sini, kami naik. Nanti setelah kami selesai sembahyang, ya, mempersembahkan korban kepada Allah, kami akan turun. Dan terbukti. Mereka turun berdua bersama dengan Ishak menemui bujangnya. Abraham bukan hanya menenteng Ishak sebagai anak, tapi dia juga merangkul Ishak sebagai penerus perjanjian. Ishak adalah penerus perjanjian kekal dari Tuhan kepada Abraham. Selain dia menggandeng atau merangkul Ishak, dia juga mendapatkan konfirmasi dari Allah tentang sumpah berkat yang diberikan. Itulah sebabnya Abraham bersama dengan keluarganya, bersama dengan bujangnya, lalu pindah ke Beersheba. Saudara tahu arti kata Beersheba itu? Perigi sumpah. Perigi itu seperti sumur yang digali, saudara. Ya. Perigi itu sumur yang menghasilkan air yang diperlukan. Ya. Disebut sebagai perigi sumpah. Artinya sejak dari titik Beersheba inilah nanti penggenapan janji itu akan digenapi. Makanya kalau sudah kita belajar atau sudah pernah mendengar dari Beersheba sampai Dan. Ya, dari Dan sampai Beersheba itu artinya wilayah teritorial yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, dan itu menunjuk kepada tanah perjanjian atau Israel. Dari Dan sampai Beersheba itu artinya saudara. Kenapa? Karena bapak orang beriman ini setelah mendapatkan sumpah dari Allah, dia memberikan sebuah wilayah teritorial. Diperluas daerahnya. Dipastikan tempat tinggalnya. Dan sejak saat itu, secara de jure atau secara hukum, Abraham sudah menginjakkan ke tanah perjanjian seperti yang akan dijanjikan kepada bangsa Israel pada cerita-cerita berikutnya nanti saudara. Pada kisah-kisah yang kita pelajari. Apa yang dapat kita petik dari ini saudara? Kalau seseorang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Allah tidak pernah main-main. Kalau kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, Allah juga memberikan sepenuhnya berkatnya buat kita. Bahkan lebih dari apa yang sepenuhnya, yaitu berlimpah-limpah. Kelimpahan ini bukan masalah harta saja. Kelimpahan ini bukan masalah bendawi saja. Tetapi pengaruh. Ya, pengaruh hidup kita kepada orang lain. Di dalam hal kebajikan dan kebenaran. Itu juga kelimpahan. Saudara akan menjadi berkat bagi orang lain, itu kelimpahan. Saudara bisa membagi berkat bagi banyak orang, itu kelimpahan.
saudara tetap sehat sampai dengan sekarang ini, itu juga kelimpahan. Anak, istri, ya, suami, keluargamu aman, teduh, terlindung di dalam tangan Allah yang kuat, itu juga kelimpahan. Pelayananmu diberkati Tuhan, itu juga kelimpahan. Jadi selayaknya lah kita serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Toh misalnya harus diuji dan dicobai seperti Abraham, lakukanlah dengan ketaatanmu telak kepada Tuhan. Maka dia akan bersumpah kepada kita untuk memberkati secara pribadi, memberkati keturunan kita, dan memperluas daerah kita. Bukankah itu yang menjadi kerinduan anak-anak Tuhan? Mari, jadilah seperti Abraham. Dengan ketaatan yang mutlak itu, dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah pernyataan seperti ini, saudara. Perjalanan bangsa Israel selanjutnya itu nanti mengacu kepada perbuatan Abraham ketika dia taat dan setia kepada Tuhan, dan mengacu kepada perjanjian Allah yang kekal kepada Abraham. Makanya Abraham itu disebut sebagai bapak bangsa bagi Israel. Banyak tokoh yang dihormati dari orang Israel itu. Ada Musa, ada Daud, ya, dihormati mereka. Tetapi tidak seperti penghormatan kepada Abraham yang melebihi seharusnya. Karena Abraham ini sebagai bapak bangsa. Ya, Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, Daud menjadi raja kedua Israel yang mempersatukan 12 suku Israel. Tetapi landasan atau fondasi iman mereka tetap ada di Abraham. Makanya orang Israel itu, saudara, kalau dalam ibadah-ibadah, mereka akan menutupnya dengan doa berkat. Biasanya berkata seperti ini, diberkatilah engkau oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena lewat keturunan Abraham yang inilah nanti sumber berkat itu akan mengalir. Sumber berkat itu akan mengalir kepada semua suku Israel. Jadi kalau di atasnya benar, kalau di atasnya itu berkenan kepada Allah, maka sumber itu akan mengalir ke bawah. Dan itu akan membuat Tuhan disenangkan. Dan orang yang kita berkati, orang yang kita jamah, orang yang kita saluri berkat itu, dia akan memuliakan Allah. Memuliakan Tuhan. Sekalipun berkatnya dikatakan Allah Abraham. Tapi nama Allah dan Abraham kan disampaikan dengan bersama-sama. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu artinya ketiga orang ini benar-benar berjalan dengan Allah yang satu itu. Allah yang Esa, Allah yang Echad. Dengan demikian, kalau kita melakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat seperti yang diterima Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita memiliki iman yang seperti itu? Apakah Tuhan pernah bersumpah kepada kita? Berfirman iya. Tapi kalau Tuhan sampai bersumpah kepada kita, wah, itu melebihi takaran-takaran yang sewajarnya. Kelimpahan pasti akan diberikan. Perluasan daerah pasti akan dinyatakan. Mari milikilah iman seperti Abraham. Sekali lagi, milikilah iman seperti Abraham. Supaya kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anak, untuk firman-Mu yang Kau berikan buat kami semuanya. Kami mengucap syukur atas kebenaran ini ya Tuhan. Kami tahu
Ini adalah sabda Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan bersumpah kepada manusia, sumpah yang memberkati, sumpah yang mengurapi, sumpah yang memberikan perkenanan seperti kepada Abraham, Allah juga sanggup, Allah juga menantikan hal itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan cuma minta satu, hiduplah benar, memiliki iman seperti Abraham. Abraham menjadi tolok ukur iman manusia kepada Allah. Kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristuslah penggenapan janji itu sampai kepada manusia perjanjian baru sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa. Lewat kasih-Mu, lewat kebaikan-Mu, lewat firman-Mu, bahkan lewat sumpah-Mu kepada kami, maka Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kami hidup diberkati berlimpah-limpah. Dan bukan hanya kami yang diberkati, tapi Tuhan juga membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya pribadi kami yang diberkati, tapi keturunan-keturunan kami diberkati juga. Bahkan Tuhan akan memperluas daerah, seperti keturunan Abraham menduduki kota-kota musuhnya. Demikianlah kami juga dibuat Tuhan untuk diberikan perluasan daerah, perluasan wilayah, perluasan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Biar mereka semakin mengerti sekarang isi hati Tuhan. Berkati kehidupan kami semuanya. Berkati ya Tuhan. Kalau hari ini atau masa-masa sekarang ini anak-anak-Mu sedang dalam ujian Tuhan. Tuhan sedang menguji anak-anak-Nya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, supaya mereka menang dalam ujian. Mengalami kemenangan seperti Abraham menang terhadap ujian. Seberat apapun dan sebesar apapun ujian. Kalau Tuhan yang memerintahkan, maka kami sanggup melakukan seperti Abraham sanggup melakukan. Dan upah dari ujian itu, upah kemenangan atas ujian, Tuhan memberikan kemuliaan-Nya kepada kami semuanya. Berkati ekonomi anak-anak-Mu, berkati pekerjaan usaha bisnis mereka, berkati rumah tangga dan keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri dan anak-anak dibuat indah, dibuat rukun satu dengan yang lain. Berkati pelayanan anak-anak-Mu, berkati usaha yang sedang dirintis anak-anak-Mu di masa-masa yang sulit seperti ini. Apapun yang sedang anak-anak-Mu rintis Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, keberhasilan, dan kesuksesan. Berkati kami semua Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang buntu jalan, Tuhan akan bukakan jalan. Dia Allah sang penerobos yang mampu membuka yang buntu untuk bisa dilalui oleh anak-anak-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.